Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Karena berhubung kita pada minggu yang lalu libur, jadi kita lanjutkan materi kita pada minggu ini, yakni di bab yang ke-6. Yang kita tahu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perwujudan perwujudan konsep persatuan bangsa dalam aspek sosial. Kemudian kita pada materi yang minggu ini kita akan masuk kepada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Kita sudah tahu ya, Kepulauan Nusantara itu sebagai suatu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dilepaskan oleh bangsa kita itu sendiri ya, bagaimana menjadi satu kesatuan dalam kehidupan bernegara. Yang tentunya di sini adalah kita sebagai bangsa Indonesia mengerti akan bahwa Indonesia ini terdiri dari beribu pulau, yang dimana kita juga mengetahui adalah di Kepulauan Nusantara ini kita juga harus saling menjadi satu kesatuan yang utuh antar sesama ya. Jadi kita tidak boleh memisahkan satu sama lain atau agak menyingkirkan ataupun lebih kurang perhatiannya kepada yang lain, tapi harus memiliki tujuan yang sama ataupun rasa yang sama terhadap setiap pulau, di mana setiap pulau ini mempunyai kebudayaan berbeda. Jadi di sini kita bagaimana menciptakan satu kesatuan yang utuh yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan adanya konsep Pancasila sebagai pemersatu bangsa, karena merupakan suatu ideologi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu. Kalau ada yang ingin merubahnya, maka itu adalah sesuatu yang tidak mencintai bangsa kita itu sendiri ya, karena bagaimana lahnya perjuangan. Oke, pada yang di sini perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, kita boleh membaca di sini yang A, yang pertama, masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa. Jadi kita dengan cara berpikir kita adalah masyarakat yang sama, yang merata seimbang dengan adanya keselarasan kehidupan ya. Jadi saling menghargai satu sama lain, mencintai satu sama lain, mempunyai rasa sepenanggungan yang sama. Itulah sebagai kita sebagai hidup dalam sebuah negara. Jadi kitanya dalam sebuah negara kita itu hidupnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, ini bagaimana menghargai bagaimana budaya-budaya, cara-cara orang tertentu, budaya-budaya adat tertentu, bagaimana bahasa dan lain-lainnya. Tentunya ada sebagai Kepulauan Nusantara ini kita juga mempunyai rasa yang sama sebagai warga negara yang sama, tentunya dalam menciptakan satu kesatuan bangsa, kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa ini. Kemudian bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Nah, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya satu. Budaya Indonesia ini pada hakikatnya ya ada satu. Corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan alasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi di sini dicatatkan bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia ini mempunyai budaya yang hakikatnya cuma satu, cuman kita beragam, niatnya sama. Maksudnya tujuan daripada budaya Indonesia itu sama, ini menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang menjadi nilai moral dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Di mana di sini kita mempunyai keberagaman kekayaan yang tidak bisa didapatkan oleh negara lain, seperti yang pernah disampaikan sebelum-sebelumnya. Maka di sini bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini kita ini harusnya berbahagia dan bisa menikmati hasil-hasil kekayaan bangsa kita itu sendiri ya, baik dari segi budaya, sumber daya alamnya, bahasa, dan bagaimana cara hidupnya itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan di negara lain, tapi di negara kita banyak. Karena dengan banyak ragam dari segi masakan dan lain-lain, seni tari semuanya, itu menciptakan bagaimana bahwa kita ini sebagai sebuah negara yang kaya. Selain kaya akan sumber daya alam, kita juga kaya akan budaya, bahasa, suku, dan lain-lain sebagainya. Tentunya semua itu bisa dinikmati oleh bangsa itu kita sendiri, ini bangsa Indonesia. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, ini yang perlu. Dengan adanya perwujudan Kepulauan Nusantara ini adalah menjadi satu kesatuan pertahanan dan keamanan ya. Jadi semua itu sama. Oke, kita baca dulu di sini bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh negara dan bangsa, itu sama saja. Nah, berarti kalau misalkan ada diserang salah satu wilayah kita,
Nah, ini bahwa merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena kita mempunyai rasa yang sama. Rasa penanggungan, rasa cinta tanah air. Karena kita merupakan satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila negara saudara kita di daerah lain yang kena ancaman atau suatu serangan, itu adalah merupakan bagian daripada bangsa kita sendiri. Nah, jadi bagaimana rasa kecintaan kita terhadap tanah air itu harus diinikan. Nah, makanya di sini dikatakan sebagai bentuk ancaman terhadap kalau misalkan satu daerah dengan ancaman, maka itu semua seluruh sama saja mengancam seluruh kesatuan Republik Indonesia. Karena kita mempunyai rasa ini ya, penanggungan yang sama karena merupakan satu negara. Oke, bahwa yang kedua adalah bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Di sini bagaimana hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Nah, ini jadi semuanya rakyat Indonesia ini mempunyai hak yang sama karena kita juga tahu dalam Undang-Undang 1945 kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, di sini diserahkan bagaimana hak-hak dan kewajiban masyarakat itu memang harus ini sesuai undang-undang. Jadi rakyat juga menentukan bagaimana hak dan kewajibannya sebagai warga negara ya. Di sini. Kemudian wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya pada tahun 1945. Ini perubahan tersebut mulai dari adanya ketetapan MPR ya, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1999 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia ya. Kita sudah tahu kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar sudah pernah diganti beberapa kali sampai keris, Undang-Undang sementara sehingga kembali lagi menjadi Undang-Undang 1945 dengan adanya ketetapan dari MPR ya tentunya di sini juga tidak ada mengubah ini ya pembukaan Undang-Undang 1945 yang tentunya itu adalah menjadi landasan utama dalam pembuatan undang-undang juga ya dalam Undang-Undang 1945 hingga pembukaan yang sering kita bacakan dalam upacara bendera ini adalah pembukaan undang-undang dan mempertahankan negara Indonesia sebagai bentuk final bagi bangsa Indonesia. Tidak boleh lagi ini ya dirubah lagi Indonesia menjadi negara Indonesia Republik atau lain sebagainya karena ini bisa memecah belah dalam suatu bangsa. Oke, landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ini terdapat pada pasal salah satu ayat 1 ya sebagai kedaulatan negara Indonesia, pasal 18 ayat 1, pasal 18 B ayat 2 dan pasal 25 ayat A. Pasal 37 kita juga pernah dipelajari di pertemuan ini terakhir ini pasal 37 ya dalam Undang-Undang 1945 ini adalah pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta rumusan masalah pasal-pasal mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat ya pembukaan Undang-Undang 1945 yang ini dengan upaya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini juga dalam landasan konstitusional kita ya yang dimana terdapat dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat dalam upaya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini terdapat di tujuan negara kita di Undang-Undang 1945. Jadi tujuan negara kita pernah dipelajari pada kita duduk di kelas 10 kemarin ya. Ini pertama kita idealnya keempat. Yang pertama tujuan negara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta ikut melaksanakan tertib dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini juga pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian lanjut kita sambung. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik yang wilayahnya merupakan satu kesatuan. Merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara samudera ya, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sudah pernah kita pelajari di bagian batas wilayah Indonesia ya. Kemudian keunggulan Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada minggu ini. Minggu depan akan merupakan insyaallah materinya saya penuhkan sampai pertemuan terakhir ya.
Oke, baik, saya akhiri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.